Nah, Pagi, selamat pagi Pak Ari. pagi, Apa Pak. kabar? Baik, Pak. Sehat selalu, Pak. Sehat selalu, Pak. Pak Ari, saya mendengar kabar dari para admin bahwa Pak Ari punya kejadian yang menurut Pak Ari mungkin dianggap biasa-biasa ya. Tapi kalau menurut saya itu luar biasa, Pak. Di Oh, mana terima kasih. minus Bapak turun, kemudian plusnya turun, dan juga silindrisnya turun. Hilang, Pak, malahan. Oh, hilang. Baru cek kemarin, hilang. Tolong ceritakan pengalamannya, Pak. Silakan, Pak. Jadi waktu itu kan saya setelah ikut olah napas ini setelah berapa bulan ya, dari Juli sampai terakhir Oktober, 3 bulan lah, Pak ya. Iya, ya, Pak. November 4 bulan. Iya, ya. Nah, mata saya ini kalau baca atau kalau itu kok kayaknya cepat lelah gitu loh. Nah, saya ke dokter coba cek periksa. Kenapa sih saya takutnya katarak gitu loh, Pak. Kan umur 67. Ini Oh, jadi ya. katarak. Nah, saya periksa. Ternyata dokter bingung berkali-kali. Waktu susternya ganti kaca-kacanya itu, kenapa saya bilang ini ada gejala katarak kah? Bukan katanya. Bapak nih saya cek sekali lagi ya. Yang pertama ini silindrisnya sekian disebut. Yang ini plusnya sekian, ini minusnya sekian. Sekarang saya bingung nih. Kok turunnya jauh amat? Bahkan silindrisnya hilang. Ah, masa iya? Bapak makan apa? Nggak makan apa-apa, saya bilang. Saya cuma ikut olah napas, saya bilang. Oh ya, ini suatu hal yang bagus katanya. Jarang-jarang orang yang bisa silindrisnya hilang. Terus keduanya turun, minus plusnya juga ikut turun. Itu jarang terjadi ya. Syukurlah saya bilang. Jadi mau ganti kacamata lagi, Pak? Ya saya ganti langsung, Pak. Hanya ganti untuk minus dan plusnya? Silindrisnya pun hilang sudah. Aneh itu ya. Tapi ya, menarik. Agak aneh. Betul, ya, Pak. Berarti apa yang kita lakukan sudah benar, on the track. Betul. Iya, Pak. Nah, cuman saya mau tanya nih, mumpung bisa bicara dengan Pak Eko, saya kemarin ini lakukan eksperimen, karena selama ini kan saya ikut IF segala macam ini ya, olah napas, gula darah saya turun naik, walaupun tidak lebih daripada 140-an. Iya. Tetap 120, kadang-kadang ya baik, besokannya turun lagi, 100 sekian, 105, baru besoknya baru turun lagi. Nah, saya penasaran nih. Saya lakukan kombinasi, Pak. Tetap saya lakukan IF, olah. Kemudian saya lakukan, ya kadang-kadang saya makan kan, cheating nih. Sedikit aja, terus dinaikkan. Nah, saya kesel nih. Saya makan obat dan saya juga lihat. Gitu loh. Nah, 5 hari ini gula darah saya bagus, Pak. Konstan. 80, 80, 80. Nggak apa-apa. Tadi pagi saya coba lagi tes 60 malahan, Pak. Bagus semua. Ya, justru itu makanya, Pak. Jadi kalau terjadi turun naik, karena penderita diabetes ini kan saya udah lama. Jadi dia akan berfluktuasi. Untuk menghindari itu saya tambahin kombinasi, Pak. Jadi ternyata bagus dan saya lihat kalau itu rata-rata tadi Bapak bilang 50 atau bisa di bawah 100, maka regenerasi selnya kan bisa dipercepat kan, Pak. Begini, tapi ada beberapa hal yang Pak harus saya sampaikan. Ini hal yang agak mengejutkan, Pak. Tapi saya ingin dapat pertanyaan titipan, Pak. Dulu silindernya Bapak berapa? Karena banyak orang yang silinder di sini dan sekarang menjadi hilang. Dulu silindernya berapa? 2. Silindernya 2. Minusnya dulu berapa? Minus saya juga sekitar 2 lebih, Pak. Sekarang menjadi? Minusnya sekarang 1-an. 1 ya? Dari 2 menjadi 1? Iya. Plusnya dulu berapa? Plusnya dulu juga nggak terlalu banyak, kayak 3 atau berapa gitu. Oh iya. Sekarang tinggal 1 lebih juga. Oh iya. Oh, menurun semuanya. Bahkan yang ini hilang, menakjubkan itu, Pak. Yang hilang. Itu kan susah, Pak, kalau silindris. Iya, susah. Biasa orang silinder biasa gitu aja terus atau naik malah. Betul. Hilang, hebat. Hilang. Mantap. Ikut senang loh, Pak. Terima kasih, Pak Eko. Iya, Pak. Gini, Pak. Ini kan kalau saya disuruh
bicara seperti ini kan, ini satu hal yang sebetulnya kan orang lain kan lebih ada hal-hal perubahan yang lebih besar gitu loh, Pak. Enggak, ini untuk para penderita untuk masalah mata itu, ini akan jadi hal penting, Pak. Apapun yang disampaikan dan pengalaman berupa testimoni, pengalaman-pengalaman yang menakjubkan dari sesuatu yang untuk kita mungkin dianggap hal kecil, mungkin bagi orang lain lebih besar. Besar sekali. Ya, Pak. Tapi terima kasih, Pak. Begini, saya akan melanjutkan pertanyaan Bapak tadi. Apakah kalau andai kata kita mencampurkan antara obat dan antara pola makan baru, dan juga pernapasan ini, apakah kombinasi dari keempatnya akan memberikan hasil maksimal? Sebenarnya begini, ada kesembuhan semu, yang saya sebut kesembuhan semu. Kesembuhan semu itu ternyata dimulai dipicu dari hormon insulin. Ternyata tubuh kita selama dalam pengaturan saraf otonom berarti ada saraf simpatik, parasimpatik. Proses kesembuhan selalu dimulai, regenerasi sel selalu dimulai dari adanya dua hormon. Adanya hormon insulin dan hormon glukagon. Di mana kalau ada insulin banyak, berarti ada gula banyak. Kalau andai kata ada glukagon, berarti insulin tidak ada atau turun, di mana karena gula turun dan sumber tenaga menjadi keton. Dan di mana sudah menjadi kodrati ya, menjadi otomatis, secara otomatis. Dia bekerja secara paralel begitu. Apabila terjadi regenerasi sel, selalu akan didahului oleh hormon glukagon. Dan glukagon ini tidak bekerja sendirian. Jadi proses penyembuhan tidak berjalan sendiri, Pak. Selalu dimulai dengan adanya hormon glukagon ini. Apabila adanya hormon insulin, maka proses penyembuhan tidak terjadi serta-merta lebih cepat. Bahkan kadang-kadang terhambat kalau ada insulin. Apabila Bapak menggunakan hormon insulin untuk menurunkan gula darah, maka penyembuhan itu bukan terjadi terhambat karena adanya gula, bukan. Tapi karena ada insulin, Pak. Oleh karena itu, saya selalu menyampaikan pada teman-teman semuanya, usahakan kita melatih pankreas kita untuk menghentikan produksi insulin, bahkan termasuk artifisialnya. Esensialnya dari pankreas kita, esensialnya dari artifisialnya atau buatannya dari suntikan kita. Tapi selama ingin mendapatkan kesembuhan, jangan gunakan dua-duanya. Karena memang diharapkan insulin rendah, glukagon naik, Pak. Dan glukagon ini yang memancing hormon-hormon untuk perbaikan lebih bekerja lebih keras, lebih bagus. Jadi memang sebaiknya saran saya kombinasi 4 itu kalau andai kata memancing perbaikan sel, memang terlihat penyembuhannya sedang berjalan bagus. Tapi ternyata pada saat ada hormon glukagon yang tidak bekerja, ada sesuatu yang pincang sehingga penyembuhan prosesnya akan lebih lama, Pak. Bukan tidak terjadi ya, lebih lama. Makanya ini saya sebut dengan penyembuhan semu. Gitu kira-kira, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Jadi bisa lebih jelas gitu, Pak. Ya, jadi saya lebih menyarankan kalau andai kata Pak Hari menggunakannya 3 saja tanpa bantuan insulin atau obat, sehingga kita mendidik pankreas kita untuk kembali memproduksi insulin sesuai dengan takaran yang memang tubuh siap buat. Dan perlahan-lahan glukagon akan memperbaiki seluruh tubuh kita untuk selnya mengadakan pembaruan sel atau regenerasi sel. Tapi kalau penderita diabetes akut nih, Pak, dan turunan, itu bisa terjadi juga, Pak? Ya, tapi dalam pengamatan saya, orang kok kayaknya tidak pernah yang namanya dilahirkan pada saat detik pertama dia dilahirkan langsung dia diabetes, Pak. Selalu diabetes itu muncul pada usia-usia yang saya lihat paling muda saat ini saya lihat itu usia 5 tahun. Betul. Usia 5 tahun itu kena diabetes tipe 1. Sedangkan usia diabetes tipe 2 biasanya saya lihat yang paling muda saya lihat adalah orang-orang yang usia ini
25 tahun, Pak. 25-24 tahun. Yang terkena diabetes tipe 1 agak menjelang remaja itu 15 tahun. Selama di kasus-kasus anti diabetik ini, Pak ya. Sedangkan yang paling cepat itu adalah 5 tahun. Yaitu Chloe. Chloe itu adalah anak dari seorang admin kami yang kebetulan setelah melihat Chloe gula darahnya menjadi bagus, kemudian menjadi relawan sekarang, jadi membantu kita semua untuk masuk ke dalam grup ini. Sedangkan salah satu yang diabetes 1, berarti pankreas yang bermasalah, itu namanya Havi. Orang tuanya nama Pak Fikri, dibantu di sini, di angkatan berapa ya? 60-an, 70-an. Itu karena masuk puber, Pak. Mengalami kejadian-kejadian aneh, di mana hormon pubernya itu kadang-kadang tidak bisa terprediksi. Sehingga kadang-kadang gula darah naik tanpa sebab. Bahkan bukan karena gluconeogenesis, dia dalam keadaan emosi yang stabil menurut saya. Dia tidak punya kegiatan yang melelahkan dan makannya juga diatur banget. Tapi kadang-kadang gula darah naik sampai 200 kan. Turun lagi naik lagi. Itu karena hormon puber. Pada saat masa peralihan puber itu kadang-kadang gula darah naik turun nggak terkendali dan kita nggak bisa prediksi, Pak. Saya pikir itu ada gluconeogenesis karena mungkin malamnya melakukan kegiatan atau dia mulai kelelahan atau mungkin ada masalah. Enggak, dia nggak melakukan apa-apa. Santai saja dan ketawa-ketawa, tapi ternyata mengalami hal seperti itu. Ya, iya Pak. Jadi itu kira-kira masukan dari saya untuk Bapak. Iya. Bukan karena gen ya Pak ya, karena bukan gen. Karena diabetes itu kan terjadi turunan karena ada gen kita yang rusak untuk pankreasnya itu. Ya, begini Pak. Kalau dalam hipotesa saya kan selalu melenceng dari apa yang dihipotesakan oleh kalangan medis, Pak. Itu kan selalu melenceng, Pak. Selalu berbeda karena 180 derajat. Seperti mereka jangan meminta kita untuk gizi seimbang, saya harus protein lebih banyak atau bahkan dominan protein. Dalam beberapa hal mereka mengatakan bahwa tidak bisa diabetes disembuhkan, tapi saya juga punya fakta bahwa orang-orang yang sembuh dari diabetes banyak, Pak. Orang-orang seperti silindris yang tidak mungkin di sini mungkin. Nah, hipotesa saya adalah begini, Pak. Hipotesa saya adalah apabila tubuh kita terdiri dari sel, Pak. Tubuh kita terdiri dari sel-sel. Dan sel-sel terbaik itu adalah yang terbentuk dari asam amino lengkap. Nah, asam amino lengkap itu dibuat oleh tubuh, tapi bahan bakunya kan datang dari luar, Pak. Betul nggak? Betul. Nah, bahan baku dari luar yang asam amino lengkap dan esensial itu adalah dari hewani, Pak. Betul, protein. Ya, karena diambil dari protein hewani, kita punya bahan baku asam amino esensial, oleh tubuh dibuatlah menjadi sel-sel protein lagi yang menyusun ulang, Pak. Menyusun ulang rangkaian-rangkaian sel tadi yang membentuk suatu organ dan fungsi jaringan. Dan akibatnya tubuh kita akan kembali mengikuti kodrat yang seharusnya bagus. Jadi menurut saya genetis itu mungkin saja bisa terjadi, tapi kalau andai kata menurut teori Mendel, memang ya, andai kata tikus yang warna putih ketemu hitam, kain-kain, itu masalahnya itu DNA ya. Tapi kan saya rasa diabetes bukan karena DNA, karena zaman 100 tahun atau 150 tahun yang lalu, orang diabetes jarang sekali. Jarang sekali. Mungkin menurut saya hipotesa saya adalah orang-orang yang kawin-mawin dan kemudian menghasilkan keturunan itu hanya sel-selnya lebih rentan terhadap gula. Tapi bukan berarti tidak sempurna. Disempurnakan dengan asam amino yang lebih lengkap saja, Pak. Itu akan memperbaiki. Ya. Itu hipotesa saya, Pak. Ya. Saya berhipotesa kadang-kadang mungkin agak berbeda, mendapat penentangan, tapi mudah-mudahan logika tidak keliru. Bisa memperbaiki itu, Pak. Karena orang yang kalau apabila konsep asam amino itu diberlakukan, cuman masalahnya kan orang nggak ada yang berani karena takut. Iya. Mainstream kita pengetahuan kita jangan terlalu banyak makan protein, nanti kamu kan kena begini dan seterusnya. Nah, justru karena ini saya tabrak, saya dapatkan pengetahuan baru. Sebenarnya dimulai dari orang-orang Inuit yang bermasalah makan protein, Pak. Orang-orang Inuit yang makan protein itu kok tidak pernah kena diabetes.
dan tidak kena aterosklerosis. Padahal orang bisa berkilah, oh ya kan mereka hidupnya salju, kita di tropis, pola makannya berbeda. Ya, tetapi mereka adalah satu spesies dengan kita, satu beda ras sama spesies, Homo sapien juga, iya kan Pak? Artinya mekanisme metabolismenya sama, kan logikanya begitu. Satu lagi Pak Eko nih, saya pernah ditakut-takutin Pak ya, karena kalau banyak makan daging atau daging hewan ya Pak, kecuali ikan, itu bisa terjadi memicu kanker kolon Pak. Oh, jadi begini Pak. Sebenarnya lebih kompleks ya masalahnya Pak. Masalahnya itu ada kerjasama antar enzim, antar kimia darah yang mencegah atau membuat itu terjadi. Sekarang misalnya begini, pH, kolon, jadi saya kemarin sering ceritakan pada Bapak Ibu sekalian, kenapa sih usus membutuhkan pH paling tinggi? Ya, karena di usus itu adalah tempat pembuangan sampah kita. Semuanya bersifat asam, nggak ada yang nggak asam. Semua fermentasi pasti asam. Karena bakteri hidup di pH asam. Tapi kenapa usus kita nggak? Dia bisa bertahan. Tetap dalam kondisinya selama bertahun-tahun, bahkan sampai ujung usia kita nanti, Pak. Pada orang yang sehat. Kenapa? Karena pH-nya terjaga, Pak. Kanker kolon itu selalu dimulai dari pH yang tidak terkendali. Di mana bakteri bisa memicu itu terjadinya pembusukan pada usus, terjadi kerusakan pada usus dan sebagainya. Tapi kalau andai kata pH bagus, protein bagus, di mana protein yang rusak yang pembentuk usus tadi berganti dengan normal, yang mati diganti yang baru, yang mati diganti yang baru, tidak akan terjadi, Pak. pH akan menjaga itu. Kan gitu logikanya, Pak. Oke, kalau gitu jelas, Pak. Jadi iya. pH juga harus kita... Iya, Pak. Itu salah satunya. Naturopati itu sebenarnya ilmu sederhana kok. Ilmu sederhana main tubuh manusia. Pikirnya nggak rumit-rumit. Tapi kalau nanti kata dijalankan, ya kita dapat ganjaran yang bagus sekali. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Jadi jelas sekali penjelasannya ini. Jadi yang lain juga bisa mendengarkan, Pak ya. Jadi nggak perlu khawatir jadinya, Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak Ari. Banyak Pak. Bapak menginspirasi banyak orang hari ini, Pak. Wah, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ari. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Oke, selanjutnya